Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai perjuangan sebelum abad ke-20. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Aisyah Dini Nabila. Yang kedua, Alvin Keka Kayangan. Yang ketiga, Anissa Aurora Fajrin. Yang keempat, Arman Arya Tirta. Dan yang kelima, saya sendiri, Ayu Rizky Musdama Putri. Pengertian perjuangan sebelum abad ke-20. Apa yang dimaksud dari perjuangan sebelum abad ke-20 itu? Adalah perlawanan bangsa Indonesia yang sifatnya masih kedaerahan. Jadi, perlawanan yang masih pemimpin mempertahankan wilayah kekuasaannya yang dipimpin oleh raja atau bangsawan daerah tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri dari perjuangan sebelum abad ke-20. Yang pertama dipimpin oleh raja atau tokoh agama. Perjuangan sebelum abad ke-20 banyak dipimpin oleh pemimpin kerajaan atau pemuka agama di suatu wilayah. Beberapa tokohnya yaitu seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Antasari. Yang kedua, cirinya bersifat kedaerahan, reaktif, dan spontan. Apa sih bersifat kedaerahan? Maksudnya, perlawanan melawan penjajahan bangsa Barat kebanyakan dilakukan atas dasar kepentingan daerah, karena pada masa itu belum adanya persatuan atas dasar satu bangsa. Lalu bersifat reaktif dan spontan. Sikap reaktif dan spontan ini dalam perjuangan sebelum abad ke-20 lahir karena kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tiba-tiba mengganggu atau mengusik kondisi suatu daerah. Lalu ciri yang ketiga ada perlawanan secara fisik. Masyarakat melakukan perlawanan secara fisik terhadap penjajah barat melalui pertempuran. Hal ini karena masyarakat merasa ada suatu hal yang diusik oleh penjajah barat. Dan ciri yang terakhir, fokus pada pemimpin yang karismatik. Maksudnya apa? Maksudnya perlawanan fisik yang dilakukan oleh penjajah barat terfokus kepada tokoh yang karismatik di mata rakyat. Jika tokoh pemimpin telah tiada, maka perlawanan rakyat terhadap penjajah barat akan semakin melemah. Contoh perjuangan dan perlawanan sebelum abad ke-20 terhadap Portugis. Yang pertama, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis yang terjadi pada tahun 1513 sampai 1521 Masehi yang dipimpin oleh Patih Unus. Yang kedua, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis terjadi pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda di Malaka. Yang ketiga, perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis terjadi pada tahun 1575 sampai 1605 yang dipimpin oleh Sultan Babullah di Maluku. Contoh perjuangan dan perlawanan sebelum abad ke-20 terhadap Inggris. Yang pertama itu perlawanan Keraton Yogyakarta terhadap penjajahan bangsa Inggris yang terjadi pada tahun 1812 sampai 1815 di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono II bertempat di Yogyakarta. Yang kedua yaitu perlawanan rakyat Palembang terhadap penjajahan bangsa Inggris yang terjadi pada tahun 1912 sampai 1813 di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Baharudin bertempat di Palembang. Oke, selanjutnya contoh perjuangan dan perlawanan sebelum abad ke-20 terhadap Spanyol. Salah satu contohnya itu perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Jadi latar belakangnya pada tahun 1563 datang bangsa Spanyol dan Portugis ke Minahasa
Niat awalnya mereka datang adalah untuk menyebarkan ajaran Nasrani. Misi penyebaran agama Kristen Katolik di Minahasa oleh Portugis dilanjutkan oleh Spanyol sejak tahun 1580. Awalnya keberadaan Spanyol diterima baik oleh rakyat Minahasa. Dan pada tahun 1906, sebuah armada pimpinan Cristobal Suarez untuk mengikat persahabatan antara kerajaan Spanyol dengan rakyat Minahasa. Selanjutnya, awal perlawanan. Pada tahun 1944, tentara Spanyol yang sedang memasuki desa memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Rakyat Minahasa menganggap perbuatan itu sudah keterlaluan dan menurunkan martabat serta harga diri pemimpin yang dihormati oleh seluruh rakyat. Peristiwa ini pun menjadi tanda dimulainya perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Selanjutnya di tahun 1644 juga terjadi perlawanan di Tomohon. Jadi perlawanan dimulai di Tomohon. Pemimpin Minahasa kemudian meminta bantuan kepada Belanda untuk mengusir Spanyol. Kondisi yang demikian membuat pasukan Spanyol semakin terdesak. Spanyol pun harus mundur sampai ke benteng Manado. Karena kekuatan rakyat Minahasa yang dibantu Belanda semakin kuat. Pada akhirnya Spanyol berhasil dikalahkan dan keluar dari Minahasa. Akan tetapi keluarnya Spanyol menjadi era baru masuknya Belanda dengan era penjajahan yang baru pula. Selanjutnya, contoh perjuangan dan perlawanan sebelum abad ke-20 terhadap Belanda. Perlawanan pertama terjadi di Maluku terhadap VOC. Terjadi di tahun 1635 sampai 1805. Dipimpin oleh seorang Sultan Nuku, terjadi di Maluku. Yang kedua, perlawanan Mataram terhadap VOC. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1613 sampai 1645. Dipimpin perlawanannya oleh seorang Sultan Agung di Yogyakarta. Yang ketiga, perlawanan Makassar terhadap VOC. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1654 sampai 1670. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang Sultan Hasanuddin di Makassar. Selanjutnya, yang terakhir, ada hubungan perjuangan rakyat Indonesia sebelum abad ke-20 dengan Pancasila. Contohnya, yaitu pada saat masa Kerajaan Majapahit. Nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dan politik diterapkan di Kerajaan Majapahit. Yang kedua, contohnya pada Kerajaan Sriwijaya. Selain nilai Pancasila, terdapat juga pembinaan dan pengembangan agama Buddha serta hubungan kerajaan dengan India dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, pada penjajahan Eropa. Penjajahan Belanda menghancurkan kedaulatan negara, persatuan, dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.